Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bantuin masak ya. Jadi kepengen masak sendiri nih. Kita mau makan gorengan tempe sama tahu. Kita cari menu yang kita selera lah, nggak mesti gorengan yang mahal-mahal ya. Yang penting ada sambal sama lalapan serta ini dan ubi rebus ini. Jadi ini di pagi hari ya kepengen masak sendiri biar supaya makannya selera lah. Jadi nanti ada setengah hari nanti kita mau bakalan mengerjakan si meju isapannya itu kan termakan, jadi mesti di las kuningan lah, las kuningan. Tapi kalau bisa las kuningannya jangan tebal-tebal ya sahabat-sahabatku, teman-temanku. Jadi ini sebelum kita ngerjakan itu kita cari kenikmatan di dapur untuk menyiapin segala sesuatunya agar kita bisa makannya selera ya, makan enak tuh ya seperti ini. Nggak mesti makan yang mahal-mahal, selera kita. Jadi tadi cabiannya udah kita rebus, tempenya ini saat kita penggorengan dan ubinya juga sudah kita rebus. Jadi di dapur saya mengolah masakan ini. Nggak ada masalah ya kalau kita laki-laki itu masak di dapur itu nggak masalah ya, untuk biar supaya selera aja, bantu-bantu istri juga. Terkadang kan istri capek ya kan, udah capek jadi kepengen istirahat lah biar kita yang masak, karena kalau kita yang masak pasti rasanya lebih beda ya. Bukan masalah tentang enak nggak enaknya, ini sekarang tentang kalau kita yang masak mungkin pun anak-anak lebih merasa mungkin masakan itu lebih berwarna atau lebih mungkin lebih terasa nikmat karena kan jarang-jarang kita masak tuh. Jadi dia merasakan sesuatu yang nggak pernah dia rasakan karena selama ini kan yang masak bundanya atau istri saya ya kan. Jadi terkadang kami kalau udah masak kayak gini, kita sama anak-anak ngadepin masakannya itu lebih banyak makan ya, bukan berarti istri kalau masak nggak enak, nggak kayak gitu juga sih. Ini saya mau buat sambelnya lah, ini kita kasih garam sama penyedap dikit lah. Jadi kita buat sambelnya dulu pakai belacan tuh. Ini kalau kita udah lagi kepengen ya gini, biar supaya selera makan kita bertambah sekali-sekali. Karena dulu saya sebelum berumah tangga juga kami laki-laki berempat ya, anak laki-laki kami kandung 4 orang laki-laki semua. Kami sudah diajari sama orang tua kami untuk mandiri. Jadi kepengen mengulangin masa-masa itulah. Jadi kita pengen memori yang lama yang dulu terulang lagi. Jadi gitulah, kita cari-cari sendiri, kita belanja sendiri juga, sama istri lah belanjanya dikawanin, tapi mengolah di dapur kita sendiri. Istri duduk manis aja dulu untuk saat ini ya, biar kita lah yang menikmati, biar kita lah yang melaksanakan bagian dapur ini. Jadi nanti istri sama anak-anak tinggal makan. Kadang sih anak juga ngebantuin kita ya di dapur juga. Anak kita kan cewek tuh dua-dua, jadi saya mau memberi pelajaran sama anak saya yang perempuan. Jadi kalau perempuan itu memang harus rajin, karena laki-laki aja bisa masak, perempuan nggak bisa. Nah itu saya sering juga membuat mereka suges-suges untuk kiranya biar mereka itu jadi perempuan yang handal. Kita bandingkan kalau dulu ayahnya dulu bisalah di bagian dapur. Kita ceritakan sekalian dulunya seperti apa, kita dulunya kami berkandung itu seperti apa. Inilah sudah siap santap. Ini sekitaran berapa jam ke depan ya sudah siap tuh tahu goreng, tempe goreng, sambal belacan, tapi pakai sambal cabenya direbus ya, daun ubi sama ada lalapan jengkol gitu. Kalau udah pakai lalapan rasanya memang makannya mau tambu-tambu aja ini.
Untuk teman-temanku yang nggak bisa atau yang nggak terlalu suka sama cabai, kalau bisa buat sambalnya sendiri, dibanyaki aja tomat atau terong ya. Terong itu juga bisa lah untuk isian cabai. Jadi cabainya cukup dikit aja. Nah, kalau yang nggak tahan sama cabai ya, jadi terong itu bisa kita ulek ke gilingan atau tomat ya untuk menambah agar lebih banyak lah sambalnya, isian sambalnya, tapi cabenya sedikit gitu, macam bawang-bawangnya gitu ya. Ini lumayan nikmat lah, alhamdulillah ya. Kita olah-olah sendiri, kita nikmati bersama keluarga. Syukur alhamdulillah. Inilah makan enak ala saya. Nanti setelah siap makan ini kita mau ke bengkel lah, mau nyiapin, ada kerjaan masuk ya. Si Mejo ada 3 unit tuh, tapi belum saya periksa semua. Yang 2 udah saya periksain, isapannya semua termakan bagian keongan belakang ya. Tapi ini kendala lah sih memang kalau kita mau menempel si Mejo keongan belakang itu, bagian belakangnya. Las kuningannya memang lebih bagus pakai las kuningan karena lebih tahan, lebih bagus ya, lebih awet. Tapi jangan terlalu banyak lah nimbun kuningannya, kita peseni sama tukang lasnya ya, dikit aja, ada kelihatan tipis aja lah, karena memang kalau ketebalan kita mau ngeratainya sulit, agak lama, karena kita kan pakai batu gerenda itu kita masukkan ke matahari matahari infilar si Mejo ya, kita limkan. Jadi dia makannya agak kurang kurang tajam ya, jadi tipis-tipis aja. Jadi ya gitulah, agak kurang efisien waktunya, jadi waktunya perlu makan waktu lama ya. Jadi makanya kita kalau mau ngelas atau nimbun, kita pesenin tipis-tipis aja. Nah itu ada juga kipas angin tuh, untuk kipas angin baru itu, tapi salah pasang, kecucuk sepulnya. Nah ini yang saya maksud, ini ketebelan, ini tempelannya ketebelan. Jadi ini saya buatkan itu mata gerenda, saya limkan ke infilar. Terus saya masukkanlah, sambil saya hidupkanlah pompa si Mejonya biar dia bisa menipiskan bagian bagian timbunan las kuningan ya. Jadi jangan lupa infilarnya, lubangannya itu dia agak dibesari biar bisa bergerak dia, luas dengan turun naiknya infilar itu ya. Ini saya nggak buat sampai selesai lah videonya, saya cuman mau kasih tahu seperti inilah kalau kita mau nimbun infilar nimbun keongan belakang si Mejo itu ya, seperti ini, pakai infilar yang dilapisin pakai mata gerenda. Tapi kalau mau cepet sih khusus pakai nat keramik sama lem Alteco aja saya rasa sudah cukup juga, saya sudah sering juga sih. Cuman kadang memang kalahnya kalau bahan bawahnya itu gampang, maksudnya dia termakan air ya, rontok. Yang kalah itu bukan bukan nat keramik sama lem Alteco nya, lem J nya itu, tapi bagian bawahnya itu yang keropos, jadi bisa mengakibatkan yang bagian atas juga hancur. Jadi terkadang kadar air memang sangat menentukan juga tingkat kelamaan sama ketahanan yang kita tempel atau kita timbun. Seperti inilah saya kalau mau nimbun, sekalian mau nipisin pelan-pelan, jangan sampai mesinnya juga terlalu panas, jadi pakai durasi juga, bentar-bentar harus dimatikan juga. Jadi untuk teman-teman, inilah cara untuk meratakan timbunan bagian isapan belakang si Mejo ya. Teman-teman tinggal bisa pilih, kalau mau cepat pakai nat keramik sama lem J aja ditimbun. Itu biasanya bentar aja bisa termakan, bisa rata dengan mata gerenda itu ya. Tapi kalau mau lebih awet juga kerjanya agak lama sih, namanya lasan ya. Timbunan kuningan itu memang lumayan keras ya bahannya ya, tapi kalau memang udah jadi tahan, memang betul-betul tahan. Tinggal
Tergantung teman-teman lah mau pilih yang pakai nut keramik sama lem G atau ditimbun dengan kuningan ya, timbun dengan kuningan. Las kuningan ya, kita bawakan aja ke tukang las. Jadi nanti kita pesenin, Pak D jangan tebal-tebal ya ngelasnya, tipis aja. Itu kan ada bagian yang termakan kan, itu bisa dilihat. Jadi cukup inilah video kali ini saya. Mudah-mudahan tuh panas tuh, itu kan makannya sikit-sikit itu ya. Karena memang terlalu tebal, mata gerendanya juga nggak bisa langsung memakan banyak ya, harus tipis-tipis juga. Jadi saran saya kalau menimbun bagian belakang tuh jangan terlalu tebal, tipis aja, yang penting sudah cukup menutupi bagian yang termakan. Jangan sampai tebalnya bukan main tebalnya, ini bisa harian kita mau meratakannya ya. Jadi inilah ilmu sedikit atau video hiburan hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan kita tetap saling melihat satu sama lain, atau juga bisa menjadi hiburan lah bagi teman-teman yang ada di luar sana. Salam saya dari Kang Kobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.